datang teman-teman semua di ibadah perdana Teens GSKI Gajah Mada. Oke, saksikan terus kita di YouTube channel GSKI Gajah Mada. Yuk, aku mau undang teman-teman untuk bangkit berdiri, kita mau bersatu dalam doa, kita mau buka ibadah kita. Bapa, terima kasih untuk hari ini kalau kami masih diberi kesempatan untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Biar apa yang menjadi suara-Mu hari ini bisa kami lakukan di kehidupan kami, bisa menjadi rema dalam hidup kami Tuhan. Kami buka ibadah hari ini Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Shalom Teens, siap memuji Tuhan? Kita siapin hati kita yuk, kita mau memuji Tuhan bareng-bareng. Semua tangannya di atas dong. Kita nyanyikan lagu Hidupku Takkan Sama. Tuhanlah satu-satunya. Kaulah satu-satunya, sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku. Hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku. Hidupku takkan sama. Kita nyanyi lagu ini dari awal. Kaulah satu-satunya, sumber dari segalanya, sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku. Hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku. Hidupku takkan sama. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan, come on. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan. Sekali lagi, kaulah alasan. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Yesus Tuhanku, anugerah-Mu bagiku. Hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku. Hidupku takkan sama. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Oke, kita mau siapin hati kita. Kita mau teduhkan hati kita lagi. Kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau tundukkan kepala kita. Ini kami Tuhan. Saat ku tertunduk diam,
hidup kami Tuhan. Ajarilah kami untuk bisa hidup sempurna seperti Engkau, sampai kami bertemu dengan Engkau nanti. Kami ingin hidup seperti Engkau.
Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih untuk hari yang indah ini, hari yang luar biasa. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sharing Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu agar apapun yang disampaikan bisa sesuai dengan isi hati-Mu, dan yang paling penting adalah dapat berguna untuk semua yang menonton. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom, apa kabar semuanya? Hari yang indah, hari yang luar biasa. Saya senang nih bisa mendapat kesempatan untuk membuka, untuk sharing. Ini ibadah perdana, saya dapat informasi dari panitia. Jadi saya harap Anda bisa fokus dan begini, saya mau bilang sesuatu ya. Saya janji, kalau Anda mendengarkan saya sampai habis, pasti akan mendapatkan manfaat yang banyak. Pasti Anda diberkati, pasti Anda minimal dapat informasi. Tapi sebelum saya masuk ke topik khotbah, saya mau kasih aturan mainnya. Ada 3 aturan main yang saya mau Anda di rumah dan saya sama-sama kerjakan. Aturan main yang pertama, saya minta Anda fokus. Dalam 20 sampai 25 menit ke depan, tolonglah fokus. Perhatikan, jangan main handphone, ada notif Instagram, diamin dulu. Ada YouTube yang keren-keren, nanti dulu. Pokoknya nonton ini dulu ya, selama 20 sampai dengan 25 menit. Yang kedua, saya minta Anda memberikan respon. Respon, misalkan saya tanya, Anda memberikan responnya itu ya dalam hati nggak apa-apa. Tujuannya satu, agar Anda tetap ikut, tetap terlibat di dalam khotbah ini, tetap fokus. Yang ketiga, saya minta teman-teman semua mencatat. Bukan mencatat semua isi khotbah, tapi yang penting. Kalau memang ada yang penting, Anda catat. Teman-teman catat. Siapa tahu berguna untuk kehidupan nanti. Dan saya jamin, kalau teman-teman ikutin dalam 20 sampai dengan 25 menit ke depan, pasti akan banyak informasi yang berguna dan bagus, bahkan bisa dipraktekkan dalam kehidupan. Jadi itu aturan mainnya, oke? Sepakat ya? Saya nggak mau Anda tidak sepakat, harus sepakat. Oke, kita akan mulai. Saya dikasih panitia topik yang sangat menarik. Topik yang menarik ini judulnya adalah survive, bertahan. Oke, judulnya adalah survive, bertahan. Kalau kita boleh next slide, kita lihat slide yang kedua. Kok kita bisa lihat slide yang kedua? Judul slide yang kedua, saat Anda melihat tulisan bertahan. Apa yang dalam pikiran teman-teman? Anda mendengar kata bertahan. Coba Anda renungkan. Kalau Anda mendengar bertahan, apa sih yang di dalam pikiran Anda itu bertahan? Beberapa orang bilang sama saya, oh bertahan itu diam. Ada lagi yang bilang, oh bertahan itu waktu saya difitnah, saya membela diri. Tapi saya tidak fitnah balik, saya bertahan. Ada lagi yang bilang bertahan itu sabar. Ada yang bilang, ya saya kan bertahan jadi saya sabar-sabar aja. Apakah bertahan itu yang Anda maksud? Atau apakah bertahan itu sebenarnya konsepnya itu gimana sih? Oke, kita akan coba lihat di slide ketiga. Ini saya akan kasih Anda fakta yang suka tidak suka ternyata mengejutkan dunia persilatan di dunia ini. Saya akan bicara mengenai kegagalan. Anda tahu tidak? Survei mencatat 80% pengusaha yang memulai usahanya pada tahun ketiga mereka bangkrut atau usahanya tidak ada lagi. Pada tahun ketiga hanya sisa 20%. Ibaratnya kalau di sini ada 100 orang, sisanya hanya 20 orang yang masih bertahan di tahun ketiga. Dan fakta mengejutkannya lagi, di tahun ke-10 hanya sisa 20%-nya atau sisa 4 orang. Pertanyaannya, loh kok bisa? Kok bisa? Apa yang membedakan gitu loh? Kok yang satu bertahan, industri yang mungkin sama, ada yang berbeda, tapi kok ini bertahan, loh kok yang ini gagal? Kok yang ini gagal gitu loh? Nah, kita next slide. Inilah yang membedakan. Ada yang gagal, lalu juga ada yang berhasil. Padahal sama-sama menghadapi masalah, sama-sama ada masalah di keuangan, masalah cash flow, masalah customer, masalah, loh semua sama masing-masing ada masalah. Tapi kok bisa yang ini berhasil, yang ini tidak. Mudah yang ini bertahan, yang ini tidak. Dan fakta mengejutkannya lagi, setelah mereka sukses, setelah mereka berhasil, malah mereka naik. Artinya apa? Artinya apa teman-teman? Kalau Anda bicara mengenai bertahan, artinya itu apa? Kita next. Oke, ditanya nih pengusaha pertama. Apa rencanamu ke depan? Dia jawab, saya tidak tahu.
Saat ini yang penting saya bertahan aja dulu deh. Saya yang penting bertahan, bisa bertahan udah bagus. Ngapain tapi ke depan? Oh nggak tahu, nanti dulu. Saya bertahan dulu aja. Kita next slide, ini tipe yang kedua. Apa rencanamu ke depan? Saat ini saya bertahan. Tapi dalam 3 bulan lagi, saya sudah mempersiapkan hal yang baru. Anda bisa lihat bedanya? Teman-teman bisa lihat bedanya? Itu yang saya mau bilang. Bahwa Anda bertahan, tujuannya bukan bertahan diam, bukan bertahan kalah. Tapi kalau di perusahaan, Anda bertahan untuk bisa untung nantinya, atau Anda sukses. Kalau dalam ilmu peperangan, pasukannya cuma 1.000 dan lagi perang, lawan 3.000 orang, dia memilih strategi bertahan. Emang tujuannya untuk kalah? Bukan. Tujuannya untuk menang. Jadi kita hilangkan dulu pikiran kita. Kalau bertahan itu ya diam, bertahan itu pasif, bertahan itu kalah. Pokoknya bukan yang begitu. Bertahan itu untuk mencapai sesuatu yang positif. Jadi sekali lagi, tidak ada yang namanya bertahan untuk kalah, bertahan untuk bangkrut, bertahan untuk menyerah, bertahan untuk semua yang negatif itu tidak ada. Kalau namanya bertahan, sudah pasti tujuannya positif. Sampai di sini Anda paham? Saya kasih tahu dulu, karena banyak orang yang bilang, anak-anak muda, ya saya bertahan dulu lah, nanti kita lihat deh, 1-2 tahun ke depan, saya masih hidup ya syukur. Enggak ya, itu bahaya sekali. Kita harus sama-sama tahu, jika kita sedang bertahan, tujuannya adalah untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu, ada quotes yang bagus sekali. Boleh next slide. Bagus sekali quotesnya. Moving forward is the only way to survive. Itu quotes yang tulis siapa? Wise man, orang bijak lah. Kita anggapnya orang bijak. Dia bilang begitu. Terus bergerak maju adalah langkah Anda untuk tetap bertahan. Kalau Anda stop, sudah siap-siap ikut arus, udah pasti habis, udah pasti hilang. Kebayang ya teman-teman ya. Jadi saya mau bilang dulu, kita harus menyatukan pikiran, menyatukan otak kita dulu nih. Kalau Anda bicara bertahan, kalau teman-teman bilang bertahan, ya artinya adalah ada tujuan, ada yang ingin dicapai. Apa yang ingin dicapai? Terserah apapun. Anda bertahan dalam dunia usaha, pekerjaan, tujuannya adalah untuk satu hari bisa berhasil. Anda bertahan peperangan, misalkan kita di zaman dinasti Ming lah, siapa itu pun. Kita bertahan perang, tujuannya untuk menang. Nah, yang paling menarik saat ini, yang orang-orang tanya, yang orang-orang mau tahu. Kita next slide. Kalau kita bertahan dalam Tuhan, bertahan dalam Tuhan Yesus, dalam Kristus, apa sih yang kita pertahankan? Ini yang menjadi pertanyaan, saya ketemu, ini real story, baik yang counseling, baik yang nanya ke saya gitu loh. Dan saya bisa ngerti apa yang sedang mereka pusingkan. Makanya saya tanya, kalau teman-teman dengar bertahan dalam Tuhan, kan tadi bertahan secara biasa, oke bertahan untuk menang, ya kan? Sekarang kalau bertahan dalam Tuhan, apa yang teman-teman pikirkan? Oh, saya dapat banyak jawaban. Ada yang bilang, ya kok kita bertahan, tetap berdoa, tetap baca Alkitab setiap hari. Bagus gak? Bagus. Oh, kita bertahan hidup suci kok. Bagus gak? Bagus. Tapi kita bertahan tetap Kristen kok sampai mati. Bagus gak? Bagus. Tapi apakah bertahan seperti itu yang memang Tuhan inginkan? Dia bilang, ya saya bertahan kok, pokoknya saya bertahan, saya dihina orang. Teman-teman saya bilang saya aneh karena terlalu fanatik ikut Tuhan. Nah ini ada penjelasannya lagi, tapi banyak dia bilang, bertahan. Apakah betul itu bertahan? Kalau kita tujuannya satu, kita bertahan dalam Tuhan, artinya kan untuk hal yang positif. Untuk bisa satu hari masuk ke dalam kerajaan surga, ketemu dengan Tuhan, atau kita menyenangkan hati Tuhan dong. Nah itu bertahan yang paling benar. Kita bertahan dalam Tuhan, adalah bertahan untuk menyenangkan hati Tuhan. Lalu pertanyaannya, gimana cara kita menyenangkan hati Tuhan? Nah saya tanya balik ke banyak remaja-remaja. Emang menurut kamu menyenangkan hati Tuhan gimana? Dengan 1000 jawaban yang sangat alkitabiah. Saya bilang mereka hebat, secara pemahaman luar biasa. Nanti jawabannya begini. Ya apa yang saya makan dan saya minum, saya lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Oh keren jawabannya. Terus saya tanya, jadi kamu ngapain? Dia bilang, ya pokoknya apapun yang saya lakukan untuk Tuhan. Ya jadi maksudnya kamu rencananya ngapain gitu loh, untuk bisa menyenangkan hati Tuhan. Ya gimana ya kok ya? Ya belum tahu, nggak tahu ujung-ujungnya. Saya tanya lagi, nanti dia bilang, antar dia putar-putar saya dengan kalimat yang sangat-sangat indah. Dan ujung-ujungnya saya tetap tidak paham loh. Saya tanya, jadi tujuanmu hidup menyenangkan Tuhan itu bagaimana sih? Dan dia bingung. Nah coba saya tanya teman-teman di rumah. Kalau Anda bilang menyenangkan hati Tuhan, iya ya gimana ya cara menyenangkan hati Tuhan ya? Betul-betul menyenangkan hati Tuhan itu bagaimana? Oleh karena itu sebenarnya di Alkitab sudah ditulis.
Sudah ada jawabannya, menyenangkan hati Tuhan, menyukakan hati Tuhan itu seperti apa. Itu ibaratnya kita melakukan hukum yang paling utama, yang Tuhan tuh mau kita lakukan. Tapi banyak anak muda yang miss, yang ternyata nggak paham maksudnya apa. Oke, dia pikirnya dengan dia berdoa setiap hari, dengan dia baca Alkitab setiap hari, maka dia sudah menyenangkan hati Tuhan. Kita akan lihat, kita next slide. Ini yang Tuhan bilang. Oke, ini ada di Matius 22 ayat 35 sampai dengan 40. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat bertanya untuk mencobai dia. Guru, manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang utama, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tuhan memberikan satu perintah, kasihilah Tuhan Allahmu, Tuhan dengan segenap yang kita miliki, dan yang sama dengan itu, kasihilah sesama kita manusia. Pertanyaannya, Anda teman-teman di sekolah, di rumah, menyenangkan orang tua tidak? Menyenangkan bisa bersosial dengan baik tidak? Atau sekarang masih nipu, masih ngomongnya kasar, lalu nanti bilangnya begini, nanti mereka ada beberapa anak muda saya tahu, dia bilang, ya kok gimana ya, saya ingin menyenangkan hati Tuhan, tapi kok kayak saya terjerat dalam pornografi ya. Saya bilang, loh, apa urusannya terjerat dalam pornografi dengan menyenangkan hati Tuhan? Sebentar, tolong dengarkan dulu baik-baik ya. Kita harus menyukakan sesama, menyenangkan, kita harus, kita harus mengasihi sesama seperti mengasihi diri kita sendiri. Tapi kalau kita masih urusannya sama diri kita, oh berarti gimana kita mau mikirin sesama? Artinya apa? Kalau Tuhan bilang, kita harus untuk sesama, maka di next slide-nya, ayat berikutnya, saya minta teman ayat berikutnya, Lukas 10 ayat 3. Tertulis, pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Artinya apa loh? Banyak banget yang bilang, ya gimana ya kok ya, saya sih berasa diutus sama Tuhan ya di sekolah, bagaimana saya tidak nyontek, bagaimana saya tidak bersentuhan lagi dengan pornografi. Oh iya memang bagus, tapi begini, saya kasih Anda analogi, saya kasih teman-teman analogi. Kalau kita sekolah, lalu guru-guru mau kirimin anak lomba untuk mewakili sekolah, untuk lomba, untuk membawa bendera sekolah. Menurut teman-teman yang dikirim itu yang mana? Yang PR nggak pernah kumpul, selalu duduk di belakang, nggak pernah dengerin, atau yang selalu berusaha untuk bikin PR, pinter, juara 1. Yang mana? Tentunya yang berprestasi dong. Sama juga dengan Tuhan. Tuhan nggak asal kirim domba ke tengah-tengah serigala kalau dia tidak siap. Sekarang kalau kita mikirnya adalah, saat ini saya sih berat ya kok ya. Saya tuh kayaknya kecanduan banget sama pornografi. Oh pornografi itu gampang, nggak usah di Kristen, di luar sana juga banyak yang bisa selesai. Saya bilang kalau teman-teman bangun pagi, lalu mulai ada aktivitas, lalu Anda mulai sekolah, mulai kuliah, lalu setelah kuliah ada entah yang les, ada yang bekerja, ada yang bikin usaha sampingan, lalu malamnya dulu ke SK, kayak contoh saya dulu, waktu saya masih kuliah, saya Selasa ke SK, saya Rabu ke PA PIK, Kamis saya ke PA di Pluit, Jumat saya ikut PA Gading dan doa malam, Sabtu saya ikut RYC, Minggu pagi saya di ibadah di Pluit, Minggu sore saya ada di SBT, saya ikut dan saya belajar. Oh, yang begitu itu udah gak kepikiran. Hari-hari saya produktif. Makanya Tuhan bilang, cerdiklah kamu seperti ular dan tuluslah seperti merpati. Kalau Anda hari ini cuma tiap hari diam di rumah, saat Anda mendapat godaan, Anda cuma kayak, yang penting kita berdoa-berdoa. Nggak lewat, Anda harus punya strategi untuk menyelesaikan itu. Kayak saya mau bilang, masalah-masalah begitu bisa diselesaikan lah. Masalah itu bisa Anda selesaikan dengan strategi Anda sendiri. Anda siapkan aktivitas yang banyak, yang positif. Baru jika tiba-tiba ada godaan, baru Anda bisa angkat tangan, Anda berdoa. Biarkanlah kesempatan ini, aku bisa menyenangkan hati Tuhan. Anda udah simpel aja toh, kan Anda produktif. Yang masalah kalau Anda tiap hari cuma di rumah, kagak ngapa-ngapain. Jadi saya mau bilang, strategi untuk kita hidup kudus harus ada. Harus diadakan dalam hidup. Nggak bisa Anda cuma berdoa, Anda cuma baca Alkitab doang. Oke, saya minta next slide. Ini foto saya. Ini saya mau cerita dikit. Saya bukan datang dari keluarga kaya.
keluarga kami bangkrut 2011 dan jatuh miskin. Semiskin itu. Saya tinggal di kota, kami dulu keluarga yang kaya, kami punya rumah, pembantunya asisten rumah tangga ada 4, lalu supir ada 2, 24 jam. Jadi kalau saya jam 11 malam lapar, saya bisa telepon supir dan dia akan belikan makanan. Tiba-tiba hilang semua. Saat itu kami sampai jadi keluarga yang hari ini bisa ada listrik, besok bisa tidak ada. Hari ini bisa ada, besok tidak ada. Sampai makanan pun hari ini bisa ada makanan, besok tidak ada. Bisa nggak ada makanan. Dan ini true story, saya lewati itu. Saya itu foto, saya lagi di NTT. Kemarin tahun lalu saya ke NTT, saya ke desa-desa, saya khotbah di desa-desa juga. Ke desa-desa saya khotbah, kita mau bangun sekolah, saya sedang menulis sebuah buku. Buku nama judulnya A Better You. Di mana ini menginspirasi saya, di mana ini perjalanan yang saya lakukan, bagaimana dulu saat hidup susah sekali, saya tulis strateginya, dan semua keuntungan saya pakai untuk membangun pendidikan di Indonesia. Dan tidak saya ambil. Awalnya saya doa sama Tuhan. Tuhan, ini saya mau apain ya? Saya mau apain ya nih pengalaman hidup saya? Kan saya sering doa juga, saya tanya, Tuhan saya harus ngapain sih sebenarnya? Nah Tuhan pelan-pelan Tuhan bilang, Tuhan kasih tahu, Tuhan kasih tahu. Makanya saya berani bilang begini, kalau ada anak muda, ada remaja yang hari ini bilang, iya kok hidup saya yang penting saya berdoa. Yang penting saya berdoa aja. Saya mau bilang, ini analogi lagi. Ada anak kecil, dia ngomong sama pengusaha sukses. Anak kecil kelas 1 SD ini nanya, Pak, saya mau sukses dong kayak Bapak, rahasianya apa ya? Itu bisnisnya kok bisa jalan gitu Pak? Coba, itu pengusaha itu mau ngomong apa itu ke anak kecil? Dia bilang, aduh ini saya ngomong cash flow dia gak ngerti, saya ngomong rasio dia gak ngerti. Ujung-ujungnya apa? Begini, kamu belajar dulu ya yang rajin, nanti udah 15 tahun lagi kamu ketemu Om lagi, baru Om kasih tahu. Punya sama, kita jadi anak-anak muda, Anda mikirnya cuma yang penting doa. Tuhan pun di atas bingung. Aduh, mau dikasih tahu apa ya ini ya? Enggak pernah belajar Alkitab, belajar pendalaman Alkitab pun yang enggak mau. Ilmu Alkitabnya tentang Tuhannya juga terbatas. Makanya saya selalu bilang begini, belajarlah Alkitab, belajarlah kebenaran. Bacalah itu Alkitab sampai Anda mengerti. Makanya saya ikut SK, saya ikut PA, tujuannya agar mengerti. Setelah kita mengerti, baru kita doa, Tuhan akan kasih tahu. Tuhan akan informasikan apa sih yang harus kita lakukan. Dan saya lewati hari-hari itu berat. Sampai saya bisa sampai ke hari ini, saya bisa, dulu kami hidupnya susah, sampai hari ini saya bisa lumayan diberkati dan hidup lebih baik. Dan saya selalu ingat, apa yang harus saya lakukan untuk sesama. Makanya saya tulis buku, semua keuntungan saya kasih untuk pendidikan. Lalu saya bilang sama Tuhan, waduh Tuhan, kok bisa semua untuk kasih ke pendidikan ya? Saya mikir apa cuma 3 tahun. Tiba-tiba dalam suara saya pun bilang lagi, oh enggak loh, ini kamu harus berikan sampai kamu buku ini selama terjual. Artinya apa nih? Artinya nih apa Tuhan? Loh, selama kamu hidup, sampai kamu punya anak, punya cucu, punya cicit, buku ini selama terjual harus kamu terus membangun pendidikan di Indonesia. Artinya apa? Kalau suatu hari saya menikah, lalu saya tidak bisa menjadi bapak yang bertanggung jawab. Lalu nanti anak-anak saya pasti enak banget liatin saya gitu loh. Kok ngomongnya bisa begini manis hari ini, tapi pas udah jadi seorang orang tua tidak tanggung jawab. Coba, saya bilang, oh gitu ya, oke. Berarti saya harus saat nanti, saya harus bisa menjadi seorang bapak yang baik, saya harus bisa menuntun anak agar dia mengerti apa yang saya mau. Nah, saya dapat itu dari mana? Ya dari doa. Bukan saya kepintaran, saya hampir nggak naik kelas dulu, tapi ya waktu kuliah jadi lulusan terbaik juga memang. Karena memang mengikuti arus lah ini panjang. Jadi saya mau bilang ya teman-teman, kalau Anda lihat Instagram saya tuh tidak pernah bahas Tuhan satu kali pun. Saya tidak pernah bahas Tuhan, tapi beberapa orang banyak yang ikut saya ke Rehoboth, banyak ikut saya ke gereja. Kita ngomong, kita menginjil itu satu memang betul, dari tindakan dulu. Setelah itu baru kita punya informasi, kita punya ilmu, baru kita sampaikan mengenai Tuhan. Itulah yang akhirnya bikin beberapa orang mau berubah, beberapa orang mau ikut datang. Itulah yang saya senang gitu. Oke teman-teman, jadi ada lagi yang mungkin bilang ya, jadi ya kok ya gimana ya saat ini hidup saya tuh berat banget. Saya bingung ya kok Tuhan kasih saya cobaan begini banget ya di hidup saya. Kok kayaknya nggak ada solusinya ya. Jadi ke depan saya harus ngapain ya kok. Saya mau bilang ke depan Anda harus berpatok pada ayat ini. Kita buka next slide, ini di Yakobus ini. Yakobus, next slide. Oke, saya sebenarnya rada nggak kebaca ya. Saya coba. Yakobus 1 ayat 12 sampai dengan 16. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia.
apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan diikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Berapa banyak anak muda yang hari ini bilang sama saya ya, iya nih kok hidup saya kok berat banget, sekolah susah banget. Iya, setelah dicari tahu kenapa susah. Dari semester 1 sampai mid semester 2 gak pernah mau belajar. Tiba-tiba mau UTS, mau UAS, baru dia bilang, kok hidup saya berat. Loh, Anda tuh menyesatkan diri sendiri. Berapa banyak yang dia akhirnya dari dulu gak bertanggung jawab sama hidup. Tidak bertanggung jawab dengan pasangan. Akhirnya saat ada masalah, memang saya setuju. Tuhan bisa mendatangkan segala sesuatu kebaikan bagi orang yang mengasihi dia. Tapi Anda jangan nambah PR. Apa tuh nambah PR? Ya begitu, Anda ada tanggung jawab ya kerjakan baik-baik. Orang tua yang baik kasih tahu Anda apa, Anda ikuti loh. Jangan keras kepala, jangan nambah PR, jangan sampai Anda terseret. Anda cinta dunia, Anda terlalu cinta dunia, sampai akhirnya Anda bohongin orang, masuk penjara. Coba, nah Tuhan yang disalahin. Gimana dong kalau begitu? Makanya Yakobus pun udah bilang, janganlah sampai Anda itu terseret oleh keinginan sendiri. Anda yang bikin salah, Tuhan yang disalahin. Makanya saya mau bilang begini, Anda mulai hari ini, hiduplah dengan baik. Hiduplah tanggung jawab, hiduplah yang jujur, kerja keras. Sekolah, kuliah, kerja, cari koneksi yang banyak. Jangan sampai setelah lulus kuliah pengangguran. Anda gimana mau bisa berkati orang lain, Anda gimana mau bisa bantu orang lain, Anda gimana mau bisa bikin orang lain itu terpana dengan Anda. Memang saya betul, uang itu bukan segalanya. Tapi Anda harus bisa menjadi orang yang mandiri. Kalau Anda sendiri tidak mandiri, Anda ngajak-ngajak, ayo yuk kita ke gereja. Oh, orang juga males. Kita masih tinggal di dunia dan saya selalu mau bilang begitu. Anda harus jadi orang yang mandiri. Anda sukses dengan kaki sendiri. Anda bisa berdiri tegap. Baru Anda bisa ajak orang. Baru Anda bisa jadi orang yang berbeda. Baru itulah saya mau bilang. Tuhan mengutus kita. Seperti domba ke tengah-tengah serigala. Pertanyaannya, Anda bertahan nggak di tengah-tengah serigala? Makanya saya mau bilang, bertahan itu kita bicara menyenangkan hati Tuhan. Anda pikirkan sesama, Anda doa, Anda minta. Tuhan, saya mau menyenangkan sesama juga dong. Gimana caranya? Oh, Tuhan kasih Anda paket ekspres. Kasih cepat. Siap sedih, siap stres, lalui. Saya kalau cerita bagaimana Tuhan ubah saya yang dulunya kacau, rusak, luar biasa sampai bisa hari ini. Saya bisa 2 jam mungkin, itu pun singkat. Makanya teman-teman saya selalu mau bilang, kalau satu hari nanti pun Anda jadi orang yang sukses, Anda jadi orang yang Tuhan berkati secara materi, secara kemampuan untuk bisa mengajar orang, Anda pikirkan terus, apa yang harus saya lakukan kepada sesama. Saya mau bilang, di usia saya yang begini, Anda punya uang berapapun, makannya begitu-begitu aja kok. Bukan untuk Anda yang hidup terlalu, aduh beneran deh. Dulu saya mikir kalau saya punya nominal sekian, saya akan bahagia lompat-lompat. Ini enggak juga, biasa aja. Benar-benar biasa aja. Tapi ternyata saat saya mencapai satu level tertentu, saya bisa lebih banyak menginfluence orang. Tujuan saya cuma itu. Saya hari ini bisnis luar biasa, saya cari peluang kemana-mana sampai peluang sekarang samperin saya. Tujuan saya cuma satu, agar saya bisa influence orang-orang itu untuk melakukan kebaikan nanti juga. Apalagi yang sama-sama percaya. Wah, makanya teman-teman mumpung masih muda, Anda mau tanya saya boleh, teman-teman mau chat saya boleh di Instagram, saya akan berikan advice apapun kepada siapapun Anda, teman-teman. Yang penting itu hidup kita bisa berguna untuk sesama. Makanya pesan saya cuma satu, kalau satu hari nanti yang sekarang hidupnya susah, Anda jangan pernah melupakan hidup Anda yang susah lalu menjadi sembrono di hari tua. Saat Anda menjadi teman-teman, jadi orang yang sukses, selalu perhatikan orang tua, perhatikan sesama. Nggak ada yang lain, beneran deh. Saat kita udah mencapai satu titik nanti, ya udahlah hidup pun begini-begini aja. Yang bikin kita stres karena kita lihat orang lain, oh dia lebih berhasil ya, wah padahal Anda pun hidup udah lumayan cukup gitu. Itu yang saya selalu mau bilang kepada anak-anak muda, jangan panas hati, selalu bertahan dalam Tuhan. Makanya saya bilang apa? Bertahan dalam Tuhan, Anda belajar Alkitab dan berdoa. Bukan itu yang Tuhan mau loh. Itu kebutuhan kita. Anda mau jadi cerdas, Anda baca Alkitab, Anda berdoa. Dan bertanggung jawab dalam hidup. Jangan lagi mikir bahwa masalah pornografi adalah masalah utama. Jangan lagi mikir mulut kasar adalah masalah utama. Aduh, itu Anda masih domba sakit, masih harus dikarantina. Tapi domba yang siap untuk diutus oleh Tuhan adalah domba yang udah mandiri. Oleh karena itu, buktikanlah Anda bisa menjadi domba yang mandiri. Bagaimana? Dengan bertanggung jawab dalam hidup. Nah, saya sebenarnya masih mau banget melanjutkan sesi khotbah ini. Masih panjang, kali lebar, kali tinggi, masih banyak. Tapi karena
waktu juga yang membatasi, saya juga akan segera menutup khotbah ini. Saya mungkin boleh undang pemusik. Ya, kita akan menyanyikan satu lagu. Ini lagu yang sampai hari ini saya nyanyikan udah bertahun-tahun. Di saat saya lagi sedih sampai hari ini tetap menyentuh hati. Gitu. Saya minta singer bantu saya ya. Setelah itu kita akan berdoa untuk menutup sesi hari ini. Semoga teman-teman dapat banyak manfaat, banyak informasi. Catat bahwa hidup tuh kita yang tanggung jawab sendiri kok. Kita yang tanggung jawab sama hidup kita, bukan orang lain. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran-Mu. Kau tahu meskipun itu singkat, tapi semoga Engkau terus menambah-nambahkan kepada teman-teman yang menonton, agar mereka tahu bahwa hidup yang harus mereka lakukan adalah hidup yang berguna untuk sesama. Jangan biarkan ada rasa egosentris dalam diri kita, egoisme yang tinggi. Engkau terus proses kita Tuhan, menghadapi setiap masalah yang ada dalam hidup, agar tujuannya hanya satu, agar hati-Mu bisa disenangkan oleh kelakuan kami. Dan selagi kami masih muda ya Tuhan, kami betul-betul mau bekerja, kami mau berguna untuk hidup. Dan kami ingin membanggakan hati Engkau Tuhan selama kami di bumi ini. Tuhan, Engkau terus pakai kami, Engkau terus berkati kami, Engkau terus berikan kesehatan, agar kami terus bisa produktif untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan menutup ibadah pada hari ini. Engkau berkatilah kami semua yang akan segera pulang ataupun yang ada di rumah melanjutkan hari-hari ke depan, agar kami selalu di dalam naungan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat yang telah Engkau berikan, dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya.